Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga 7 bulan Maret 2026. Sebelum Mari memulai Capricorn, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti ya, hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai Capricorn. Ini dia. Nah, ada energi dari berikutnya ada energi dari ya. Kemudian ada di sini. Oke. Baik, kemudian ada di sini. Dan berikutnya ada di sini. Oh, ini kayak mau balas dendam ini sama kamu. Nampaknya Mari mau balas dendam gitu ya. Karena gini, menurut dari pasangannya kamu ini ya Capricorn ya, dianya itu tuh kayak berulang-ulang kali tersakiti oleh kamu gitu loh ya. Jadi kayak sudah menjadi seperti menu mingguan atau menu bulanan atau menu tahunan, ada aja menurut si pasangan hal-hal, tindakan ataupun ucapan dari kamu yang mengkoyak-koyak hatinya dia gitu ya, yang membuat dia itu tuh merasa sakit gitu loh, merasa hancur gitu ya. Nah jadi Kak, ini tuh sudah seperti menderita sekali ya si pasangan ini gitu. Dan beberapa dari rasa sakit ini tuh nampaknya rasa sakit yang berulang gitu loh. Rasa sakit yang bukan dengan varian baru gitu ya. Nah, tetapi polanya gitu loh. Apa namanya tuh ya? Kejadiannya itu tuh kayak kejadian yang itu-itu aja gitu loh ya. Misalnya, ini maaf. Misalnya gini, kamu ini tuh tukang ngamuk sama istri gitu ya. Atau kamu tukang menindas suami gitu ya, kamu KDRT gitu. Nah, KDRT-nya bukan cuma sekali gitu loh, tapi sudah berkali-kali di sini gitu ya. Nanti misal contoh ya, jangan marah ya, kamu pernah berselingkuh dan yang ianya perselingkuhan itu tuh terus-terusan berlangsung gitu loh ya. Jadi itu tuh kayak bikin teriris-iris gitu, sakit sekali gitu ya. Jadi kayak kamu adalah orang yang dicintai, kamu adalah orang yang disayangi, kamu adalah orang yang dipilih oleh pasangan gitu ya, oleh pasangannya kamu ini. Tapi ternyata yang dia pilih ini tuh ya kamu sekaligus ya membuat dia cinta, membuat dia sayang, membuat dia ingin bersama dengan kamu, tapi ternyata di situ tuh sekaligus kamu yang membuat dia patah hati gitu ya. Kamu yang membuat dia sengsara gitu. Jadi kayaknya konsekuensi memilih dengan kamu adalah mau nggak mau siap tersakiti gitu ya, siap untuk menderita. Nah seperti itu. Nah di saat sekarang penderitaan ini tuh rasa-rasanya sudah tidak tertahankan lagi gitu ya, udah nggak sanggup seperti itu ya, sakit banget di sana. Pada seseorang ini tuh selalu dia berharap ya, selalu dia memupuk pikiran-pikiran positif ya, memupuk asa, memupuk harapan bahwa kamu kemudian sadar gitu ya, bahwa yang kamu lakukan itu tuh bukanlah satu perlakuan yang layak untuk dia terima, pantas untuk dia dapatkan gitu. Dia ingin kamu sadar bahwa kamu akan berubah gitu loh, memperlakukan dia yang tadinya ngamuk-ngamukan jadi tidak ngamuk lagi ya. Nah di sana, yang tadinya tukang selingkuh jadinya kamu setia sama dia. Intinya bahwa kamu itu tuh ada, bisa tarik empatinya kamu kepada dia gitu loh ya, bahwa ya dia punya perasaan, dia punya harga diri, dia punya keinginan gitu ya, yang dimana dia harapkan ya kamu ikut merawat dan menjaga
bagian-bagian dari diri dia yang ini gitu. Kamu punya kesadaran untuk ikutan merawat dan menjaga. Nah di sana ya, apalagi kalau dia ini tuh dengan kamu sudah berumah tangga, gitu ya. Nah jadi dalam rumah tangga ini tentu harapan akan semakin besar ya. Lu namanya berharap sama suami, namanya berharap sama istri, kan gitu ya. Tentu dia berkali-kali lipat besarnya ketimbang harapan dalam hubungan yang masih pacaran. Nah seperti itu. Ya, oh ya, ingat Capricorn, ini bacaan bisa vice versa loh ya. Sorry, bisa energinya bolak-balik loh ya. Yang mari baca energinya pasangan Capricorn, sangat amat mungkin ternyata dalam kehidupan nyata itu adalah energinya Capricorn ya. Nah, ingat aja ini kan pembacaan umum ya. Jadi itu tuh terbolak-balik energinya sangat wajar ya. Nah, jadi jika memang bisa dibolak-balikkan, monggo ya dibolak-balikkan sendiri. Tapi jika tidak bisa, ya nggak apa-apa. Ini videonya kamu tinggalkan aja, sebab berarti ini tuh bukan energi Capricornnya kamu. Iya, oke, baik ya. Izinkan mari membaca sesuai dengan apa adanya nih ya, pembacaan kartu tarotnya. Gitu. Nah, memang ada di sini tuh beberapa kalau mari lihat, ini bukan sebab karena ada interaksi frontal ya, yang terjadi antara kamu dengan dia. Bisa jadi juga di sini tuh dia adalah seseorang yang menunggu kamu. Kamunya nggak tahu ujung turunannya kamu lagi di mana sekarang gitu ya. Kamu ninggalin dia, kamu berjarak dari dia, kamu menjauh dari dia. Gitu ya. Melanglang buana sudah kamu di sana. Nah, jadi di sini tuh pasangan kamu masih terlihat sangat menunggu dirimu. Gitu ya. Jadi ini bolak-balik ada merasa terserang, rasa rindu yang begitu luar biasanya, gitu ya. Harapan ingin kamunya itu tuh kembali kepada dia, gitu loh. Kamu datang lagi, kamu cinta lagi sama dia, kamu sayang lagi sama dia, kamu pilih lagi untuk bersama dengan dia. Itu yang dia inginkan. Tetapi setiap membuncah keinginan itu, di situ juga lah ya erangan rasa sakit. Karena ya harapan itu tuh dia lihat secara faktualnya ya tidak terjadi gitu loh ya. Berharap hari ini dia rindu sama kamu, berharap dia besok atau lusa tiba-tibanya kamu udah ketuk pintu rumah, kamu pulang ke dia gitu ya. Atau tiba-tiba berdering handphonenya dia, ada panggilan dari kamu, atau kemudian ada chatting, ada berdering handphonenya dia, masuk notifikasi hasil ada chattingan dari kamu gitu. Nah tapi itu dia tunggu-tunggu, dia nanti tidak ada datang gitu ya, sakit jadinya gitu loh. Nah beberapa melihat kamu dari jarak jauh, ini soalnya jauh ya, kalian berdua mungkin masih kayak ada kesempatan berjumpa gitu ya. Tapi ketika dia berjumpa sama kamu, dia lihat, aduh, kamunya itu tuh kok kelihatan lagi bahagia gitu ya. Kamu kelihatan baik-baik saja. Jadi melihat keadaannya kamu yang seperti itu, sakit dia rasa gitu ya. Karena di sini tuh terjadi situasi yang sangat berbeda jauh gitu loh. Dia menangis, kamu terlihat tertawa gitu ya. Nah ini itu kayak bolak-balik jadinya ya, bikin dia merasa sedih gitu. Ya, dia intip kamu ya. Ini pertemuannya bisa juga kayak dia mengakses kamu ya, karena ada beberapa sini melihat stalking. Dia mengakses sosial medianya kamu, kalau berkemungkinan kamunya di situ itu lumayan aktif ya di sosial media. Dia melihat kamu dari jarak jauh, aish, gitu ya. Kamu bikin caption lagi happy nih di Bali misal gitu ya. Waduh, kamu happy dianya meringkuk di balik selimut gitu ya, merindukan kamu. Gitu ya, masih ada di situ tuh luka karena kamu tinggalkan, masih kayak bolak-balik ini ya, menganga lagi lukanya, kira-kiranya seperti itu ya. Jadi ini memang si pasangannya kamu bisa ini tuh apes banget ya. Apes banget dianya itu tuh bersama dengan kamu gitu lah, sempat bersama dengan kamu gitu ya, menaruh harapan kepada kamu. Wah, apes banget di sini.
Karena memang benar nih, energi yang Mari tarik ya energinya kamu. Malah di sini tuh kamu bisa aja, ya memang kamu sedang mempermainkan dia, gitu ya. Kamu paling pandai untuk nge-treatment dia, gitu ya. Apapun jurus-jurusnya kamu, yang kamu tunjukkan kepada dia, goal masuk ya, membuat dia merasa cinta, membuat dia merasa sayang sama kamu, membuat dia kemudian berani berharap sama kamu, gitu ya. Tapi di sini tuh tentu saja, terutama untuk di saat-saat sekarang, Malet memang kamu lagi nggak mood gitu loh. Kamu nggak mood untuk kayak memberikan kestabilan dalam relationship ini, ketenangan dalam relationship ini, gitu. Nah, beberapa gini, bisa-bisa kamu nggak nyangka nih Capricorn, efek dari yang kamu lakukan kepada dia itu tuh sangat amat menyakitkan. Mungkin kamu sangka biasa aja kok, dia mampu kok, dia nggak lebay kok, dia nggak alay kok, ya dia kuat kok kayak gini, apaan sih gitu ya. Kamu bisa aja gitu, tapi kamu nggak tahu gitu loh. Yang kamu sangka bahwa yang kamu lakukan itu tuh hal yang wajar untuk dia lihat, wajar untuk dia alami, untuk dia dengar, gitu ya. Tapi kamu nggak ngerti bahwa ternyata bagi dia, wah ini tuh sudah kejadian luar biasa nih, gitu ya, kejadian luar biasa. Nah di sana, itu loh, ya. Memang mari lihat di sini tuh kamu dengan si pasangannya kamu ini, kamu tuh bukannya nggak ada rasa sayang ya sama dia. Sesungguhnya kalau perasaan sayang itu tuh ada, gitu ya. Nah, tetapi rasa sayang ini bisa-bisa lebih banyaknya memang kamu simpen ya di sana. Dan ini terutama kalau kalian masih posisinya pacaran, gitu ya. Dan juga sudah berstatus sebagai mantan. Kamu bisa aja ya, cukup kayak kamu tuh baik kepada dia ketika ada masa-masa tertentu gitu ya. Ya sudah, hanya sampai di situ gitu loh. Jadi mari bilang ini kayak ada batasan-batasan ya yang kamu lakukan kepada si pasangannya kamu ini. Gitu. Ada hal-hal itu tuh yang kalau mari lihat, walaupun kamu mampu untuk beri, walaupun kamu mampu untuk lakukan, tapi mari lihat kamu di sini tuh kayak menahan diri. Di situ loh. Cenderungnya kamu lebih menahan diri. Itu ya. Jadi kamu tuh nggak kasih atensi terus-terusan sama dia. Kamu itu tuh nggak ngasih asupan ya. Asupan rasa bahagia, rasa tenang, rasa nyaman, rasa tenang. Kamu tidak memastikan asupan itu tuh terus-terusan kamu berikan kepada dia. Gitu loh. Sementara seseorang ini tuh sangat butuh banget gitu loh. Ya. Kamu kayak adalah perhitungannya kamu ya. Timingnya yang kayak gimana lah, mari nggak paham juga gitu ya. Tapi menurut hematnya kamu, memang ada kayak bahasanya itu tuh kayak ada antaranya gitu loh. Ada antara waktunya. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau untuk yang mantan, kamu gini, kalau sebatas kayak mau tanda petik ya, silaturahmi dengan dia, ya oke, kamunya kayak gitu ya. Tapi kalau mau untuk balik kembali, Marlet kamu di sini tuh bisa-bisa ya kamu nggak mau juga ini ya, setidaknya sampai tanggal 7 bulan Maret nanti gitu. Kalau hanya sebatas kayak ada interaksi sesekali, ayolah gitu. Tapi untuk kembali untuk memberikan kepada dia komitmen, nah Marlet di sini tuh kamu bilang enggak lah, gitu ya. Enggak lah kalau komitmen enggak dulu gitu ya. Nah di sana sebatas sekedarnya bagaimana itu tuh interaksi antara mantan gitu ya. Karena tadi kata Maria, walaupun dia mantan kamu, sebenarnya masih ada rasa sayangnya kamu sama dia. Gitu. Tapi keinginan untuk bersama di saat sekarang belum ada. Untuk bersama kembali gitu ya. Dalam komitmen pacaran gitu. Nah, Marlet kamu di sini tuh belum ada wacana ya ke arah sana gitu loh. Nah, di sana. Jadi kalau mari lihat, ini tuh sepertinya si pasangan kamu, beberapa kasus tentu ya, karena ini cerita mantan, dia masih hidup di masa lalu bersama dengan kamu. Sementara kamunya itu tuh sudah move on.
dari dia gitu ya. Tapi dia masih terkunci di masa lalu bersama dengan kamu gitu. Nah, balik lagi kalau untuk hubungan yang saat sekarang. Gitu juga nih kalau malah urusan pacaran ya. Mari bilang sih kamu belum sepenuh hati nih pacarannya sama si kawan ini. Gitu. Belum sepenuh hati di sana ya. Bisa-bisa untuk beberapa kalian Capricorn, ya kamu sementara waktu ini tuh kayak menjadikan dia hanya sebatas selingan saja. Gitu loh. Ya, dia ini tuh tentu bukan seorang kekasih yang menjadi prioritas dalam hidupnya kamu. Gitu ya. Buktinya gini, kamu tidak memaksakan diri kan gitu. Kamu nggak memaksakan diri. Gitu ya. Bahkan kamu bisa aja bolak-balik kayak menolak permintaannya dia. Nah, ini yang bisa bikin dia jadinya sakit hati sama kamu. Gitu ya. Misal contoh, ini contoh-contoh gampang aja ya. Ini contoh-contoh gampang aja. Yang kayak katakan kalau dia pengen sleep call misalnya, dia pengen sleep call. Lah ya kamu nggak mau memaksakan biji matanya kamu terbelalak gitu ya, nemenin dia gitu. Ya di saatnya kamu tidur ya kamu tidur gitu. Nah di sana, ya. Nah kemudian kalau dia mau ngajak kamu jalan, nah kamu bisa aja tuh mempertimbangkan, ngelihat kamu punya schedule gitu ya. Oh dia ngajak jalan, terus kamu buka nih schedule-nya kamu. Wah dia ngajak jam 3, sementara jam 3.30 kamu sudah ada janji temu. Kamu bisa aja bilang, oh nggak bisa nih, aku nggak bisa jalan. Sebab jam 3.30 aku sudah punya schedule meeting sama si Anu misalnya. Gitu ya. Jadi kamu nggak yang kayak bela-belain, udahlah disempatin lah gitu ya. Kasihkan apa yang dia mau, berikan apa yang dia butuh gitu ya. Kamu kan nggak kayak gitu di sana. Masih ada nampaknya Mari di sini tuh kayak pertimbangan-pertimbangannya kamu. Gitu. Jadi kamu di sini ya tergantung moodnya kamu bisa ya, tergantung nalar logiknya kamu bisa gitu. Jadi nggak yang kayak tadi kata Mari, kamu jor-joran gitu ya sama si pasangannya kamu ini. Kamu yang nggak kayak gitu, itu loh. Jadi kayak mau nggak mau dia tuh seperti orang yang sebenarnya nih ya, sebenarnya ya kalau nggak mau sakit sih terima kamu apa adanya kan gitu kan. Nah tetapi tentu namanya manusia gitu ya kan Capricorn, ada dong ekspektasinya, dan ekspektasinya dia ini nih yang bikin dia merasa sakit gara-gara kamu gitu. Nah tadi ada mau balas dendamnya di sini. Mau balas dendamnya sebenarnya gini, balas dendam itu tuh bukan untuk mampus kau ya, aku sakitkan kamu sakitin aku juga balik sakitin kamu. Sebenarnya bukan untuk seperti itu maksud niatannya dia. Tapi ini tuh lihat untuk men-trigger kamu, untuk nyari atensi kamu, gitu. Nah, contohnya apa sih Cici Mari yang dia lakukan? Contohnya, ya udah dia tiba-tibanya ngeblokir kamu. Nah itu ya, kayak memang satu sisi, aku sakit hati kan gitu dianya kan. Udahlah blokir aja kamu, gitu. Kalau dia blokir kamu, satu sisi harapan kayak kamu juga merasa sakit hati gitu ya. Kamu merasa sakit hati. Nah, ketika kamu tahu rasanya sakit hati, akhirnya kamu di situ tuh mau nih menyala empatinya kamu kan. Aduh, ya sakit ya. Kalau diperlakukan gak elok sama pasangan ya. Ya udah, aku lebih baik lagi. Nah, harapannya dia kayak gitu. Bukan maksudnya dia mau balas dendam. Artinya di situ tuh, oh ini akan menjadi perang ini, habis-habisan kita, saling tebas kita, gitu ya, saling hajar kita, baku bacok kita, nggak gitu, nggak. Bukan untuk memperkeruh keadaan, memperkeruh suasana, sebenarnya tidak, gitu. Ini bisa kak, aku mau ekspresikan dulu rasa sakitnya aku, gitu. Udah kelewatan ini, gitu ya. Aku mau tunjukin sama kamu, gitu. Tentu ya, yang mau dia proyeksikan ini adalah rasa sakit, rasa nggak enak, rasa negatif. Ya nggak mungkin dong
caranya nunjukin yang mengekspresikan yang negatif itu tuh dengan ngasih yang baik-baik, ya enggak dong, ya kan? Nah, gambar permukaannya baik tapi dalamnya busuk, paling kayak gitu ya. Di sana kan kayak ya seolah-olahnya baik tapi sebenarnya buruk misalnya ya. Dia ngadukin sama kamu itu tuh secangkir kopi sianida misal ya. Nah, kan kayak gitu ya. Jadi kayak nggak mungkin lah ya, nggak mungkin dia kayak ngasih yang perlakuan yang baik sama kamu ya. Karena dorongan tadi, dorongan dari ah, aku gitu ya, tangisan gitu loh, energi negatif yang dia mau dikeluarin sama kamu ya. Nah tiba-tibanya dia diem sama kamu bisa, nah tiba-tibanya dia manas-manasin kamu misal nih ya, dia kayak nunjukin dia pura-pura happy, dia tunjukin dia pura-pura jalan, sudah jalan nih dia sama cowok lain, atau dia kayak pura-puranya nunjukin gitu ya bahwa ada cewek lain atau cowok lain yang lagi srek sama dia gitu ya. Intinya kayak dia mau narik perhatiannya kamu tapi bukan dengan cara mengelus-ngelus kamu, tetapi tarik perhatiannya kamu dengan cara nabok gitu ya. Biar cepet ngeh, biar cepet ngerti kamunya sama dia gitu ya. Oke lah, baik. Bahkan dia bisa aja tuh kayak ngancem untuk pisah gitu ya. Nah bisa di sana gitu ya. Jadi kayak gimana lah supaya dia bisa menggugah kamu gitu loh ya. Jadi mainnya itu tuh nggak main pelan, nggak main senyap, tapi ini berisik ya, tanda petik. Cara mainnya dia itu tuh ya berisik gitu. Dia mau pastikan bahwa kamu ngeh kalau dia sedang mau narik perhatiannya kamu gitu. Dia mau pastikan bahwa apa yang dia lakukan itu ngena sama kamu, gol ke kamu gitu, dimengerti oleh kamu gitu ya di sana. Oke Capricorn, dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, berikut energi dari Cancer, ada energi Aquarius, Leo hadir di sini, berikut energi dari Taurus, ada energi dari Libra, Pisces, Scorpio, Cancer, Virgo menutup, dan Gemini ya, dan Gemini menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.